Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Puji Tuhan, recorder, Telegram, dan WhatsApp sudah record. Oke, puji Tuhan. Shalom semuanya, pemirsa yang terkasih dimanapun berada. Puji syukur, senang sekali di hari yang baru ini Pastor Andi kembali berkesempatan untuk hadir lewat live dan mendoakan bagi setiap jiwa-jiwa yang sangat dikasihi Tuhan. Hidup Anda dan saya itu berarti. Saya percaya di dunia ini Anda adalah jiwa-jiwa yang terpilih oleh Tuhan dengan potensi, dengan rencana ilahi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya kadang-kadang kita alami tantangan yang besar, karena di balik itu ada sesuatu yang besar akan engkau lakukan. Maka iblis tidak mau engkau untuk bisa menang, dia membuat engkau gagal dan jatuh. Tetapi percayalah, ada Tuhan yang penuh kasih, yang rancangannya di dalam dia tidak pernah gagal. Dan saya percaya lewat pelayanan ini bukan hanya banyak orang sakit disembuhkan, thank you, tapi banyak orang-orang menemukan tujuan hidupnya, panggilannya, dan kembali kepada jalan kebenaran, kehidupan, dan keselamatan. In Jesus' name, saya bersuka cita karena hari ini saya akan melihat ada ribuan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus di surga, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang Kau karuniakan kepada kami dalam hidup ini. Terima kasih buat kuasa firman-Mu, kuasa nama-Mu yang menyembuhkan orang sakit, firman yang menyelamatkan, yang menerangi setiap hati-hati manusia. Bahkan dalam kondisi tergelap sekalipun, ketika firman datang menjadi cahaya yang terang, sehingga kegelapan itu out, pergi dari kehidupan setiap mereka. Hati yang susah, hati yang beban berat, hati yang luka, lewat doa ini engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau diubahkan, karena kasih Tuhan sanggup beracara dan mampu melakukan semua itu. In Jesus' name, amin. Pemirsa terkasih, Tuhanku, Tuhan Yesus, Dia berjanji, dan janjinya Dia tidak ingkari. Peribahasa berkata, merpati saja
tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus, Dia pencipta, Dia yang berkuasa, Dia yang kekal, Dia berjanji, dan Dia setia. Pujian ini hadir memberpa yang lagi enak badan, yang lagi drop. Pujian ini dengarkan, mereka akan dikuatkan. Yang sudah lemas banget, pujian ini dengarkan, ada kekuatan yang baru. Karena Tuhan bertahta di sorga dan Dia melihat setiap orang-orang yang sakit. Dia hadir dengan kasih-Nya untuk menyembuhkan semuanya. Hore! Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Kadang aku pun tak tahu aku harus buat apa, tapi aku tidak pernah sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menggendongku. Tangannya membelaimu, cintanya memuaskanmu. Yesus mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Janjinya seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah. Thank you, terima kasih. Cintanya seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Nya. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan kami tahu bahwa kasih Tuhan itu dalam, melebihi lautan, lebar melebihi samudra, tinggi mengatasi langit biru. Hidup ini adalah anugerah dan kesempatan yang Tuhan beri. Marilah setiap kita sama-sama belajar yuk. Pergunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita percaya Tuhan Yesus. Mari kita setia beribadah kepada-Nya. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus melayani, harus melayani. Yuk sama Bapak Ibu pemirsa terkasih, hidup ini adalah waktu yang Tuhan berikan. Mari sama-sama saya juga belajar, pergunakan dengan bijaksana hari-hari hidup kita. Biarlah waktu kita meninggalkan dunia ini, kita pulang ke sorga, dan hidup pelayanan kita berdampak dan meninggalkan nama yang baik. Amin. Hidup ini
adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ingat ya, jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Thank you. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ini sudah melayani. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Iya kan Bapak Ibu, kalau Tuhan percaya Pastor Andi umur panjang sampai 90 tahun, ya kan, mau ngomong aja nyam 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 nyam. Jalan mungkin perlu alat bantu tongkat karena umur kan nggak bisa bohong kan, faktor U, bukan sakit, bukan. Masa kalau umur 90 mau khotbah shalom, 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 shalom. Mulai kita membuka ya. Ada waktunya ketika manusia udah senja ya, tak kuat lagi, nanti anak-anak kita, generasi-generasi yang muda melanjutkan tongkat estafet pelayanan. Iya, puji Tuhan. Banyak sekali yang kasih komen bajuku. Iya, ini baju ya berkat Tuhan. Merek apa Pastor? Kok unik? Mereknya Casio. Dikasih orang. Ada yang bilang dari Papua kah? Bisa jadi ya. Bisa jadi juga. Tuhan tidak pernah ingkar janji loh. Tuhan bukan manusia. Tuhan itu setia. Ya. Manusia suka janji, kadang lupa. Tapi Tuhan janji, Tuhan sertai. Meskipun lewat onak duri, Tuhan tetap setia. Amin. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yesus tak pernah
janji, langit selalu biru, tetapi Yesus janji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Yesus janji berimu kekuatan, diberkati sehat. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata saat engkau menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Yesus nyata bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan Yesus memberkati. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap Anda, mereka yang sedang sakit disembuhkan, mereka yang sedang beban berat mendapatkan kelegaan. Berita firman disampaikan menjadi jawaban atas setiap hati dan kerinduan setiap pemirsa yang berkesempatan menerima sabda firman ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, seperti janji saya kemarin, saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin separuh, dan hari ini saya akan selesaikan. Kemarin kita membahas apa? Bagaimana Tuhan itu membuktikan bahwa firman-Nya adalah kebenaran yang bisa kita percaya. Nubuatannya digenapin, ya. Kalau cerita usang itu tidak ada kisah hari ini dibuktikan, itu isapan jempol atau dongeng nenek-nenek tua, dalam Alkitab bilang begitu. Tapi apabila sebuah nubuatan sepertinya fantastik, spektakuler, tapi terjadi, itu firman Tuhan. Suatu ujian firman Tuhan ini original, Yesus yang berfirman hidup, maka nubuatan-nubuatannya tergenapi, ya. Saya sampaikan kemarin bagaimana terjadi bangsa bangkit melawan bangsa. Waktu saya bicara ini sedang terjadi perang, ya. Dan yang berikutnya juga kemarin kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana sebuah berita bulan berdarah, dan sudah saya bukakan ayatnya kemarin di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-20. Berikutnya sambung sekarang Bapak Ibu.
Di akhir zaman ini kita hidup banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Oleh sebabnya setiap orang Kristen, apalagi gereja Tuhan, harus hadir secara nyata di tengah-tengah mereka. Jangan hanya memegahkan gerejanya saja di tengah-tengah orang-orang yang susah. Jangan engkau pamer makan di tempat orang sedang lapar. Itu menjadi celaka yang engkau undang sendiri. Tuhan memanggil kita bukan membangun kerajaan di dunia, tapi kerajaan sorga di kekekalan. Maka fokus Tuhan adalah jiwa. Gedung ibadah itu perlu, tapi bukan berarti semuanya untuk gedung ibadah. Semuanya akan dihancurkan. Yesus pernah menegur kepada orang-orang Farisi bahwa bait suci pun akan diruntuhkan, tapi aku akan bangun 3 hari saja. Itu gak bicara tentang bangunan fisik, tetapi kebangkitan Kristus. Yesus mati di kayu salib bukan untuk gedung gereja. Yesus mati di kayu salib untuk jiwa-jiwa. Oleh sebabnya hari ini sesuai firman Tuhan, Tuhan yang akan memberikan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib baik di langit maupun juga kuasa-kuasa yang menyertai orang yang percaya. Dan ini firman Tuhan dan sedang digenapi. Ya, kita maju sekarang. Saya membaca dari Yoel pasal 2 ayat 29 sampai 31. Puji Tuhan. Saya lanjutkan ya. Sekarang masuk kita Yoel pasal 2 ayat 29 sampai 31. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sudah ketik, dan kalau saudara berkenan tolong dibagikan ya, supaya banyak orang juga boleh invite gabung dan juga boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Saya baca, ada tertulis dari Yoel pasal 2, 29 sampai 31. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini Yoel kitab suci perjanjian lama. Dia memberi nubuatan bahwa di akhir zaman orang-orang hamba-hamba Tuhan akan dicurahkan Roh Kudus-Nya kepada mereka. Untuk apa? Untuk melayani. Bukan untuk yang lain, untuk melayani. Karena hari ini kita mendengar kelaparan, kita mendengar kemiskinan semakin masif. Mari kita menjadi garam, menjadi terang. Saya tahu bahwa itu panggilan Tuhan kepada setiap orang percaya, dan saya lakukan. Tapi saya nggak bisa seorang diri. Andi Simon tidak mungkin seorang diri menangkan satu Indonesia. Maka setiap orang Kristen, khususnya gereja Tuhan, gembala sidang, gembala jemaat, mari berikan hatimu untuk Yesus, biar kita bisa melihat setiap jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Dan waktu melayani orang-orang, izinkan kuasa Roh Kudus take over, ambil alih. Karena pelayanan yang efektif hari ini adalah bukan pelayanan omong-omong. Meskipun dia ngomong firman, semua juga orang ngomong firman, tapi membedakan adalah urapan. Orang yang diurapi Tuhan, perkataan firman dia ucapkan, itu melepaskan orang dari dosa dan bebaskan orang dari yang jahat.
Dan Tuhan janji di hari-hari ini akan aku curahkan kepada hambaku laki-laki dan perempuan. Ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit. Jadi engkau akan melihat tanda-tanda heran di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalang-gumpalang asap. Ayat 31 kembali di sini dinubuatkan oleh Yoel dan terjadi di zaman kita, yaitu matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum apa? Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Mungkin Anda berpikir, masih lama pastor, yang penting hari ini. Ya, kalau kita dengar firman ini, kita itu berjaga-jaga. Kita itu bisa kuat dengan apa yang otoritas firman Tuhan janjikan, membuat kita yakin. Anda kebanyakan dengar berita koran sih, kebanyakan dengar gibah, gosip sih. Jadi firman Tuhan itu sepertinya ada tembok yang besar yang menutup hatimu dengan kegelapan. Padahal KTP Kristen, KTP-mu Katolik, marilah kita membuka hati. Hari ini saya percaya Tuhan sedang ingatkan setiap orang percaya bahwa engkau adalah jiwa-jiwa yang terpilih. Engkau spesial, engkau istimewa, dan Tuhan sendiri yang akan mampukan engkau melakukan perkara-perkara besar dengan sebuah persiapan yang matang, ya. Jadi hari ini ada pelayanan namanya pelayanan mujizat. Bersyukur sekalipun kecil, Tuhan percaya Pastor Andi untuk mendoakan orang-orang sakit dan banyak di antara mereka yang mengalami kesembuhan. Tapi ini cuma kecil dari sekian banyak mujizat-mujizat yang Tuhan curahkan di akhir zaman ini. Masih banyak yang lebih besar, masih banyak yang lebih hebat. Tapi saya bersyukur sekalipun sedikit saya Tuhan percayakan kuasa ini bisa berdampak bagi sebagian orang-orang yang kita doakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Yang sakit-sakit Tuhan tambah umur, Tuhan berkati sehat, dan juga mereka Tuhan panggil untuk menjadi orang yang bersaksi. Ya, kita perlu waspada satu hal lagi di sini, bahwa di akhir zaman kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Penentang-penentangnya itu ada, orang Kristen termasuk dalamnya. Stoplah menentang. Kalau itu adalah kuasa Tuhan, nanti Anda yang cilaka. Tapi kalau bukan dari Tuhan, coba belajar dari gurunya Paulus yang bernama Gamaliel. Apa perkataan dia? Biarkan saja. Kalau itu bukan dari Tuhan, akan hilang sendiri. Tapi kalau kuasa Tuhan yang terjadi hari ini, Anda lihat TikTok, YouTube, media sosial, Instagram, Facebook, video, dan banyak disiarkan. Kalau itu dari Tuhan dengan rencana firman-Nya yang sudah tertulis, dan Anda menghujat apalagi Kristen, jangan sampai engkau mati dengan dosa-dosamu. Yohanes pasal 8 ayat 24.
Karena kalau dari Tuhan engkau hujat, karena mungkin kau rasa beda pola, beda teologi, beda liturgi, beda pemahamanmu. Seperti misalnya ada orang ditumpang tangan manifestasi, ada yang ejek-ejek. Itu bukan Roh Kudus. Terus bagaimana? Apakah ada yang otentik yang bisa dicontohkan oleh pengejek-pengejek itu? Jangan kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Jangan kita masukkan ya, mentang-mentang kita sudah lulus wisuda 2 kali, apalagi 3 kali teologi. Ya, teologi itu dari theos, logika. Tuhan yang dilogikakan. Padahal Mazmur berkata, Tuhan itu bumi saja tumpuan kakinya. Rumah apakah yang bisa manusia buat? Tidak ada sebetulnya. Gereja semegah church apapun juga nggak bisa menampung kemuliaan Tuhan. Gereja itu hanya menampung umat Tuhan. Pujian naik ke tahta Tuhan di sorga. Karena bumi ini dan seisi ciptaan Tuhan. Bahkan cuma tumpuan kakinya. Bayangkan betapa megahnya bumi ini. Ciptaan Tuhan. Tuhan lebih luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, saya minta kita harus sekarang berani juga lebih tegas. Kalau selama ini banyak yang tegasin saya, dibilang sebagian yang underestimate, yang iri dengki, yang tidak percaya, bilang sesat dan sebagainya. Hari ini Pastor Andi mengajak Anda yang sefrekuensi, kita harus juga tegas. Tegas tentu dengan dasar firman juga. Ya, saling mengingatkan tapi jangan menghakimi. Karena memang di akhir zaman ini kuasa Tuhan dicurahkan luar biasa. Orang doakan sakit, sembuh. Didoakan, sembuh. Luar biasa loh kuasa Tuhan. Bahkan tidak sentuh, tidak ketemu, lewat live streaming, sembuh. Siapa yang pernah bayangkan 10 tahun yang lalu bahwa akan ada pelayanan Tuhan percayakan lewat media sosial? Tidak kebayang. Bahkan buku-buku zaman dulu mana pernah membayangkan akan terjadi doa lewat live streaming. Bahkan kemarin saja Pak Presiden kita Prabowo sudah merevisi Undang-Undang KUHP dengan yang baru. Kebetulan karena anak saya bagian hukum, ya, saya tanya, apa yang kau belajar nak? Pasal-pasal, karena saya dulu keluar masuk penjara, ada pasal-pasal, baik yang saya terkena ataupun saya ketemu teman-teman di penjara, saya hafal pasal-pasal itu. Undang-undang KUHP, undang-undang pidana. Saya tanya contoh, misalnya 365, ya, itu pencurian dengan kekerasan. Nak, berapa? Oh, udah. Sekarang jadi 400 sekian. Lah, berarti berubah total. Kenapa? Karena ada katanya supaya mempertegas ayat-ayat yang karet gitu, kira-kira gambarnya begitu. Jadi di sini saya juga mau belajar dan saya mengajak saudara sekalian yang sefrekuensi, yang satu pemikiran, percaya kuasa Tuhan sampai terjadi, mari kita tegas. Karena memang Tuhan juga sudah bilang bahwa di akhir zaman ini bukan hanya mujizat yang Tuhan percaya, kuasa Tuhan yang luar biasa. Oh, tidak mustahil. Ibu-ibu rumah tangga, oma, opung-opung, Tuhan pakai luar biasa.
lebih hebat daripada penginjil-penginjil yang sudah berpulang ke sorga. Kenapa? Karena kita hidup di akhir zaman ini. Coba kalau ada ibu rumah tangga yang biasa hari-hari masak, tiba-tiba Tuhan pakai luar biasa. Siapa yang paling vokal bicara? Orang Farisi. Allah, mana bisa jadi pakai Tuhan? Sekolah Alkitab tidak bisa. Bisanya masak babi hong aja. Masak babi hong enak. Kalau doakan orang nggak mungkin lah. Itu pun kebetulan lah. Dia tidak percaya karena dia tidak memiliki itu. Saya percaya karena saya hidup di dalamnya. Firman Tuhan juga ingatkan setiap kita bahwa hari-hari ini di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek, dan ini yang kita perlu waspadai. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. Saya minta saudara semuanya bisa kasih tanda di Alkitabnya, atau saudara kasih sign di Bible di aplikasi Anda, atau tolong juga bantu ketik ayat ini supaya menjadi peringatan. Jadi tegas di sini menyampaikan kebenaran tanpa menghakimi. Belajarlah dari pendahulu kita melayani Tuhan dengan cara yang santun tanpa melukai. Lebih baik kita melayani dengan santun, orang bisa terima dengan damai sejahtera. Ucapan kata-kata yang membangun, bukan batu sandungan. Jangan dengan cara-cara pedang. Yesus tegur murid-murid, kamu hidup dengan pedang, kamu mati oleh pedang. Mari sampaikan pelayanan dengan orang lain sesama kita, beda agama, dengan santun, tidak perlu menjelek-jelekan. Ya, nah di sini saya sampaikan Tuhan ingatkan di akhir zaman, bukan cuma kuasanya dinyatakan bagi hamba-hambanya, anak-anak yang percaya, tapi juga akan muncul pengejek. Tertulis di dalam 2 Petrus 3:3, saya bacakan, ada tertulis. Yang terutama harus kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir. Kita sepakat, kita sama-sama sudah ada di akhir zaman. Dan Tuhan ingatkan di sini, akan tampil pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pengejek-pengejek ini bisa juga orang Kristen, bisa juga orang yang punya masa yang besar, bisa dikenal seorang guru yang handal, yang seharusnya memberi teladan dalam berbicara. Apalagi kalau sampai gelarnya 3 kali wisuda, apalagi ada gelar kehormatan profesor. Jadi teladan di dalam berbicara. Saya saja kasihan tidak punya gelar-gelar. Saya ngomong itu hati-hati. Memang sama-sama, ada yang ngomong tajam, ada yang kayak saya santun. Tapi kan sama-sama tujuannya kena sampai. Kenapa tidak cara yang santun? Tidak perlu ejek-ejek, tidak perlu. Di hari ini banyak muncul pengejek-pengejek, dan termasuk dari orang Kristen mengejek orang Kristen yang lain. Janganlah demikian, karena itu bukanlah kehendak Tuhan. 1 ayat lagi dan kita selesai. Yudas 1, ya. Surat Yudas ini memang cuma 1 pasal saja. Yudas 1 ayat 18. Silakan Bapak Ibu, ya. Ya. Ketik Yudas 1 ayat 18.
Di Instagram ada yang bertanya tadi ayatnya Yohanes 8 ayat berapa? Saya tegaskan kembali. Yohanes 8 ayat 24. Barang siapa yang tidak percaya kuasa Tuhan, mereka akan mati dengan dosa-dosanya. Sekarang saya lanjut Yudas 1 ayat 18, lalu kita akan pray. Puji Tuhan. Ada tertulis Yudas 1 ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Pengejek-pengejek ini sebagian juga dari orang dalam. Yang beda warna dia ejek. Bahasa roh diejek, doa kesembuhan diejek, aliran karismatik diejek. Pokoknya apalah yang beda, yang dianggap beda dengan liturginya diejek. Tidak boleh demikian. Masakan engkau lupa bahwa kita ini tubuh Kristus dengan beda fungsi. Ada tangan pun ada kiri, ada kanan. Jari-jari pun ini ada 5 dengan nama dan fungsi berbeda-beda. Jempol, gut, telunjuk, nunjuk orang. Ini apa ini tengah? Nggak tahu saya, ini biasa dipakai untuk yang jorok-jorok ini. Ini cincin apa? Jari manis. Tempat cincin. Kelingking. Nah, orang tanya kelingking ini, pastor, ini kelingking gunanya apa, pastor? Kalau ini kan the best. Kalau kelingking masa untuk bilang kacili no? Enggak, ada gunanya ini. Ngek 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 ngek. Jadi meskipun kecil, tampak lemah, tapi ada guna. Diejek-ejek saya, dibilang pastor jalanan, nggak ada jemaatnya, nggak ada sekolahnya. Tapi bagi surga saya berguna. Bisa turun ke jalan, Anda mungkin yang sepatunya saja kena kotoran, takut. Tangannya harus dingin, kena AC terus. Justru saya turun ini ke jalan, karena saya fungsinya mungkin di antara 5 yang paling lemah, kelingking. Yang hanya gini-gini aja, gini-gini, nggak apa-apa, tetap ada fungsinya. Coba dipotong ini kelingking, yang lain enak, enggak, yang lain kesakitan. Itulah kalau betul-betul di dalam tubuh yang sama, kecuali tidak di tubuh yang sama. Saya ingatkan kembali. Saya mulai tegas nih, ya. Kalau ada orang-orang yang mengejek-ngejek doa kesembuhan, sampaikan firman Tuhan ini. Dia mungkin juga punya firman, dan firmannya pasti, aduh itu aja. Matius 7, 21, 23, ya. Orang yang buat mujizat katanya nanti ditolak oleh Bapa. Padahal jangan lupa, kenapa ditolak? Karena Bapa tidak mengenalnya. Sedangkan kita sebagai orang yang percaya mujizatnya, mengenalnya dan melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Yang utama satu, percayalah kepada anaknya Yesus Kristus supaya engkau peroleh hidup yang kekal. Pastor, abaikan saja. Saya pribadi udah melewati fase-fase ini bertahun-tahun. Cuma saya melihat hari ini karena banyak Tuhan bangkitkan juga penginjil-penginjil muda, baik di Indonesia, di luar negeri, tetap aja ada serangan dari oknum-oknum yang alirannya sama, padahal satu tubuh. Saya sampaikan ini bukan saya berarti sedang diserang, tidak. Puji Tuhan hari-hari ini
serangan itu sudah mulai surut karena dari buahnya orang-orang mengenal. Tapi sampaikan sebagai pengingat bahwa jangan sampai anak-anak kita yang akan datang mereka berseteru hanya karena beda doktrin. Ya, kiranya renungan ini menjadi berkat buat setiap kita. Apa yang Tuhan firmankan terjadi, supaya yang masih ragu-ragu, mari percaya Tuhan Yesus, dialah kebenaran yang hidup kekal, berkuasa sampai selama-lamanya. Let's pray. Kuraba hikaraina shikara, o kakana kakaya kabara kaba shikara. Oh, glory to God. Thank you, Holy Spirit. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Diberkatilah mereka yang sudah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan setia melakukannya hingga Tuhan panggil pulang ke surga. Saya berdoa bagi pemirsa yang sedang lemah tubuh, yang sedang capek-capek, yang sedang dodong-dodong yang sedang drop yang sedang sakit. Saat ini, dua tanganmu, kalau engkau dengar suara doa ini, tumpangkan di dadamu. Apabila engkau keluarga kerabat yang menemani dan dia tidak mendengarkan suara doa ini, tolong Anda yang di sampingnya tumpangkan dua tangan Anda di dadanya. Yes. Aliran kesembuhan mengalirlah di setiap tubuh mereka saat ini. In Jesus' name. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Lepaskan tangan Anda dan percaya lewat doa tadi mengalir kesembuhan di tubuh Anda, di tubuh jiwa yang Anda doakan. Percaya apa yang saya minta dan doakan dalam nama Tuhan diberkati. Puji Tuhan. Selamat sembuh, selamat umur panjang, dan selamat hidup jadi berkat, dan selamat melayani Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, bisa angkat. Iya. Saya berdoa, makasih, diberkatilah setiap pemirsa yang mengangkat air minum atau memegang minyak dan air di tangan Anda. Diberkatilah engkau, mengalir urapan kesembuhan, diurapi kita semua dengan Roh Kudus. Air dan minyak di tangan Anda, saya berdoa diberkati, jadi alat kesembuhan di tangan orang diurapi. Waktu airnya engkau minum atau kasih orang sakit menjadi sembuh. Ketika engkau oleskan minyak dari tangan orang yang diurapi, Anda diurapi Roh Kudus dengan ucapan dalam nama Yesus, maka orang-orang sakit akan disembuhkan. Amin. Air dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Jadi minyaknya bisa Anda pakai dengan cara gini, ya, karena punya Pastor Andi ini kita ada bolongannya sehingga tidak tumpang tercecer, ya. Enak banget. Enak banget. 1000 botol minyak healing oil sementara disiapkan
untuk dibagikan kepada orang-orang sakit. Kalau Anda mau, maka silakan datang saat pembagian kupon supaya Anda juga berkesempatan memilikinya. Amin. Enak banget. Selain daripada healing oil ini juga saya percaya karena berkat Tuhannya, jadi mengandung aroma terapi healing yang luar biasa. Saya beli aromaterapi untuk di ruang ibadah itu, kalau yang wangi itu satu botol kecil 50 mili 300-400 ya. Tapi apabila mengandung aromaterapi bisa satu botol 50 mili 600.000. Jadi minyak itu yang diffuser ya, pewangi itu yang mengandung aromaterapi jauh lebih mahal daripada hanya wangi-wangian. Dan saya beli yang aromaterapi. Saya selalu melayani, saya belajar kasih yang terbaik. Karena saya hidup, saya sudah capek dihina. Saya lahir keluarga miskin, keluarga pecah, broken home. Kalau hari ini saya diberkati, seperti baju Anda lihat cantik ini dikasih orang. Ya, saya pakai mobil, itu juga mobil berkat dari Tuhan. Jam tangan ini saya pakai, saudara-saudara, ini jam tangan saya pakai ini bukan Casio ini saya beli jam tangan ini di online, harganya 500-600 ribu COD ya. Kalau saya sendiri kalau saya beli sendiri itu paling kaos-kaos merek C, apa itu C ya, Kole yang beli 2 gratis 1. Jadi saya kalau beli 2 dapat 3, makanya saya punya banyak warna tuh, hampir semua warna ya. Jadi ini semua berkat Tuhan. Baju yang saya pakai, kendaraan yang saya pakai ya, bangunan yang kita pakai untuk ibadah, itu semua berkat Tuhan. Saya juga rindu saudara-saudara supaya kita juga diberkati Tuhan ya. Saya sharing ini bukan karena saya pintar, saya sharing ini karena saya mengalami kebaikan Tuhan, supaya saudara juga bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar secara pribadi. Baik, saya sekarang mau minum air doa ya. Air doa diberkati, kiranya semua yang minum air berkat ini tubuhmu sehat-sehatlah semuanya. Amin. Angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian untuk kita terima doa berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan dari pribadi yang mengangkatnya sekarang ini, mereka adalah jiwa yang terpilih. Terimalah berkat dari Tuhan. Sepanjang hari ini, engkau dilindungi dari yang jahat, dari penipuan, dari hipnotis, dari kerugian. Engkau dilindungi oleh perlindungan sorga. Diberkati tubuhmu sehat, keluargamu, serta lumbung-lumbungmu, studi anak-anakmu, semuanya diberkati dengan kemurahan, kebajikan dari Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidup